terkait judul tidak boleh ada backing, tidak boleh ada kong kali kong. Beliau mengingatkan ini sudah yang jadi korban berjatuhan itu banyak sekali masyarakat yang di bawah. Jadi beliau mengingatkan itu kerjasama harus kuat, bersatu melawan ini karena mungkin ya memang ini tidak mudah. Dan baru-baru ini lagi viral masalah judi online yang bisa beroperasi bebas di Indonesia karena dilindungi Kementerian Kominfo yang sekarang berganti nama menjadi Komdigi. Ya, kalian tahulah betapa buruknya kinerja Kominfo ini dulu kayak gimana. Dari korupsi menara BTS 4G, blokir Steam dan PayPal, data nasional kebobolan, dan mereka juga mempertanyakan kalau internet cepat itu untuk apa. Ya untuk internetan lah, kocak. Ini internet Indonesia kena awan mendung dikit aja sinyalnya udah kabur-kaburan. Ini ngelek jaringan Telkomsel macam tai. Kau tengok ini kerja kami nih. Dengan berbagai masalah yang terjadi di Kementerian Kominfo, Presiden Prabowo pun mengubah nama Kominfo menjadi Komdigi yang dipimpin oleh Bu Mutia Hafid dengan harapan lembaga ini bisa lebih melek soal teknologi digital sekaligus membersihkan masalah yang terjadi di masa lalu. Bahasa kasarnya mungkin diinstal ulang dengan sistem operasi yang lebih canggih. Dan menurut data dari situs Kominfo, setelah 10 hari pelantikan Presiden Prabowo, Komdigi sudah memberantas sekitar 187.000 situs judi online. Ini cukup mengesankan sih. Semoga kinerja ini tetap dipertahankan sampai seterusnya. Kemudian Komdigi tidak hanya memblokir situs judi online saja. Pegawai Komdigi yang sebelumnya bekerja untuk Kominfo pun ikut terlibat dalam kasus perlindungan judi online ini. Pantes aja dari zaman si Joni sampai zaman si Budi Aritod, masalah judi online ini nggak pernah terselesaikan. Ya karena mereka-mereka juga yang memfasilitasi dan melindungi situs judi untuk beroperasi di Indonesia. Setelah kejadian ini, netizen pun mencurigai Ketua Kominfo yang sebelumnya, yaitu Budi Ari Setiadi, sebagai dalang lancarnya akses judi online di Indonesia. Dan mereka meraup untung sekitar 8,5 juta untuk satu situs judi online. Bayangkan ada sekitar 1.000 situs judi yang mereka lindungi dari pemblokiran. Dan itu sekitar 8,5 miliar hasil suap dari judi online. Lalu kerugian negara yang ditimbulkan situs judi ini sekitar 600 triliun. Dan itu melebihi anggaran prioritas RI. Ini gila banget. Pegawai Kominfo ini nggak punya otak apa ya? Lu ngebelain dapat duit 8 miliar tapi uang negara hilang ratusan triliun ke luar negeri. Damn! Ini keterlaluan banget. Mereka sudah menjerumuskan masyarakat Indonesia ke dalam lingkaran setan hingga ekonomi menjadi sulit, ditambah uang negara hilang ke luar negeri yang menyebabkan rupiah jadi melemah. Ini kalau hukuman penjara doang kayaknya nggak bakal cukup dah. Mending jadiin mereka petani aja seumur hidup mereka. Kebetulan Indonesia juga lagi kekurangan petani dan butuh tenaga tambahan. Jadi mereka tahu susahnya menjadi masyarakat biasa yang harus hidup dengan kerja keras. Lalu masalah promosi judi online yang sempat ramai beredar di media sosial juga ikut diberantas Komdigi. Karena melalui promosi inilah banyak yang terjebak dengan lingkaran setan perjudian. Dari artis, selebgram, youtuber hingga influencer digital lainnya. Semua diberantas dari hanya diberi peringatan sampai terjerat kasus hukum pidana. Contohnya akun Setbor yang sedang viral di TikTok. Karena dengan modal berjoget-joget aneh, dia bisa mendapatkan banyak uang hingga mengajak orang-orang untuk ikut live streaming bersamanya. Dengan ramainya orang yang nge-gift di live streaming seperti ini membuat algoritma TikTok selalu merekomendasikan akun tersebut ke orang-orang. Bahkan para pengemis online ini rela menyebut nama situs judul sambil berjoget-joget agar diberikan gift lebih banyak lagi.
Padahal kalian semua tahu kalau judi online itu salah satu kegiatan yang bisa merugikan orang-orang yang memainkannya dari segi mental maupun finansial. Lalu dengan mereka mempromosikan judi online berarti sama saja dengan mereka menjerumuskan penontonnya masuk ke lingkaran setan perjudian. Sampai pihak kepolisian pun mengusut masalah promosi judi online ini karena sudah melanggar Undang-Undang ITE tentang promosi judi online. Tapi ada salah satu artis yang pernah mempromosikan judi online dan masih aman-aman saja sampai sekarang, bahkan bisa menjadi anggota dewan. Ya, dia adalah Denny Cagur, pelawak yang saat ini menjabat sebagai anggota dewan dari PDIP. Kalian bingung main game online? Yuk gabung di Agen karena Agen merupakan situs game online terakreditasi dan berlisensi resmi. Sebelumnya dia mengaku sudah pernah diperiksa Bareskrim, tapi belum ada kejelasan hukum yang didapat Denny Cagur. Semoga saja Komdigi bisa berlaku adil, mau itu masyarakat kecil atau dari kalangan atas. Kalau mereka terlibat judi online, maka harus disanksi sesuai aturan yang berlaku. Itulah pemikiran gua tentang Komdigi yang sedang galak-galaknya memberantas judi online. Semoga kinerja seperti ini bisa dipertahankan agar perekonomian Indonesia semakin maju dan rakyat jadi sejahtera. Akhir kata, kalau kamu pikir bisa kaya secara instan, percayalah itu hanya nafsu dari setan. Kemarin yang terlibat itu di Cikol itu ada pejabat pembangunan kota Batam yang lain ada tekanan untuk Pak ini juga diperiksa kalau bisa sama polisi lingkungan yang satu, saya fokus ngurus koperasi dan rakyat. Dua, kita mendukung penegakan hukum. Tiga, kita mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini Indonesia. Jangan kasih kendor. Terima kasih. Presiden mau ke luar negeri ya, pokoknya saya fokus ngurus koperasi dan rakyat. Kita dukung penegakan hukum. Dan yang ketiga, kita serius banget juga. Ya, solusinya gimana Pak? Lalu kita warga negara. Karena katanya polisi mau mendalangi kok. Gimana Pak? Tunggu aja dalamnya nggak Pak? Kita siap nih, siap dipanggil sudah. Pasti nggak? Berarti siap. Masih nggak terlibat Pak? Ya. Pak kenal ya Pak? Tugas pegawai Komdigi yang diperiksa Pak? Ya tahu lah nama.